Aku tidak ingin putus denganmu. Di mana aku kurang baik, aku bisa berubah. Aku bisa berubah. Ini terlalu berlebihan. Aku akan melihatnya. Bajingan macam apa? Chenze. Chenze. Jangan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chenze. Jangan pergi. Chenze. 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 Jangan pergi. Chenze. Jangan pergi. Chenze. Jangan pergi. Chenze. Chenze. Mei, ya kamu terluka? Bangunlah. Kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Mengejar mobil kamu gila? Paman Li, bisakah kamu mengeluarkanku dari sini? Aku tidak ingin ayahku melihat keadaanku sekarang. Oke. Oke, aku tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa, jangan sedih. Semuanya akan menjadi lebih baik. Jangan menangis. Paman Li, bisakah kamu mengantarku ke gedung internasional Fanghua B1707 yang ada di Jalan Fanghua? Masa mudaku
semua sumpah api kita, dan keyakinan yang kujunjung tinggi. Semua lenyap tiba-tiba dengan mobilnya. Ketika dia pergi, pada saat itu, semua lampu di dunia mati. Aku kehilangan semua perasaan dan persepsiku. Tanpa arah, tanpa petunjuk, tanpa masa lalu, dan tanpa masa depan. Aku terdampar di zona kosong dan menjadi mayat hidup, menunggu di satu tempat untuk dikeringkan lalu dihancurkan. Tapi tidak akan pernah ada Chenze saya yang datang menyelamatkan saya. Minumlah perlahan. Pembohong. Pembohong. Orang itu juga pembohong. Saya bilang saya harus pergi ke gedung internasional Fanghua. Tapi di sini bukan. Saya masih punya banyak yang ingin dikatakan. Saya harus pergi ke gedung internasional Fanghua. Saya harus memberitahunya. Meiya, kamu tahu kami telah mengatakan kebohongan putih padamu bukan? Percayalah padaku. Kamu tidak ingin dia melihatmu dalam kondisimu yang sekarang. Saya ingin minum lagi. Kamu akan mabuk. Saya bisa membuatkanmu minuman tanpa alkohol. Tidak. Saya ingin alkohol. Banyak alkohol. Saya peminum yang handal. Tolong Paman Li. Datang ke sini sering-sering tidak berarti apa-apa. Tidak itu berarti banyak. Ayo. Sekali lagi. Terima kasih, mari kita akhiri hari ini. Paman Li, di mana kita sekarang? Selamat datang di klub tarung saya. Klub tarungmu? Ini klub tarungmu? Kenapa tidak bisa milik saya? Ya ampun, sama sekali tidak tahu. Lebih tepatnya, dia bos di sini. Tapi selain tempat ini, bagian luarnya adalah klub olahraga kompetitif terpadu. Basket, sepak bola, bisbol, berkuda, golf, kami punya semuanya di sini. Sebut saja. Oh ya, dan sebuah hotel. Sialan.
Dia sudah minum semua ini. Kamu tidak tahu wanita ini Selama akan dia berapa. minum? Setelah kamu mengenalnya selama bertahun-tahun. Intinya aku tidak pernah minum bersamanya. Apa? Aku paling benci kalau ada yang menyentuh kepalaku. Dan aku paling benci kalau orang berkeringat banyak. Ini tempat latihanmu untuk menerima pukulan. Jangan cari masalah. Kami berdua baru saja menyelamatkanmu. Jangan bilang baru saja padaku. Baru saja. Aku masih bilang ke ayahku. Kalau aku sedang dekat dengan Xiazhe. Sejujurnya, Kamu tidak perlu sedih sedalam itu untuk seorang pria. itu buang-buang hidup. Kamu tahu apa itu hidup? Ketika aku di panti asuhan, aku selalu dibully oleh anak laki-laki karena aku lemah. Xiazhe yang selalu melindungiku setiap kali aku dibully. Dia selalu berkelahi dengan orang lain untukku. Dan dia tidak pernah mengeluh. Meskipun dia babak belur. Ketika kita masih kecil, masih waktu itu, aku benci makan lemak. Jadi aku memuntahkannya dan memegangnya di tanganku. Di setiap makan. Kalau Xiazhe melihat, dia akan berlari ke arahku dan mengambil lemaknya. Memasukkannya ke saku sendiri. Sakunya selalu berminyak. Dan guru kita sering memarahinya karena itu. Tapi dia tidak kesal sama sekali. Dia hanya tersenyum setiap kali melihatku. Dia akan tersenyum, kamu tahu. Seperti pahlawan. Dan hari itu hujannya deras. Sangat deras. Dalam perjalanan pulang, sepatuku basah kuyup. Itu Chenzhe. Chenzhe memberikan sepatunya padaku. Jadi aku punya sepasang sepatu kering untuk dipakai. Pembohong. Pembohong. Saya akan pergi ke gedung internasional Fanghua B. B. Bukan gedung internasional Fanghua B. Jangan tarik aku. Siapa yang menarikku? Jangan hentikan aku. Lepaskan. Kalian semua lepaskan aku. Oh yang ayo. Ayo tantang aku. Tantang aku. Aku tidak percaya kau bisa mengalahkanku. Xiazhe, aku mencintaimu. Aku tidak bisa putus denganmu. Xiazhe? Xiazhe, di mana kamu? Xiazhe? Chenzhe tidak seperti aku. Dia tidak punya ayah untuk membawanya pulang. Tapi dia melakukan semuanya sendiri. Sejak kecil semuanya. Jika kamu mencintaiku, kamu akan datang mencariku. Kamu akan tahu itu. Aku hampir mati. Hari ini kami putus. Entah kenapa alasan bodoh, aku benar-benar tidak tahu. Dia hanya memutuskanku begitu saja. Tapi begitu aku menutup mata, sekali aku menutup mata, yang bisa kupikirkan adalah sisi baiknya. Aku tidak bisa bertahan hidup jika aku putus dengannya. Jika kamu mencintaiku, kamu akan datang mencariku. Kamu akan tahu itu. Aku hampir mati. Xiao Rui, apa kamu pikir ibumu menyedihkan sekarang?
Xiao Rui, jangan khawatir. Aku berjanji akan memberimu masa depan yang indah. Tapi jangan ikuti jalanku dalam hidupmu. Jangan pernah percaya pada kata-kata manis. Dan jangan pernah pilih pria tamak buta sebagai suamimu seumur hidupmu. Ibu tolong. Saya ingin Anda hidup kehidupan lebih bahagia. I want you stop wandering bersantai di antara masa lalu dan kenyataannya. And stop. Drung dipakai saat dimabuk sebagai pemain biola setiap hari. Mom insya Allah mom realistis. Apa Anda bisa melakukannya? Slow down Xiao Rui. Datang kemari. Sit duduk. Bantu ayah. Tonight ibu telah bertemu dengan beberapa teman malam ini. So jadi dia, sedikit drunk, mabuk Saya pikiran. tidak tertarik dengan ini. Ada apa yang ingin ditanyakan? Tentang penjualan. Di kota kelas kedua rantai retail makeup kami. Dead K. Anda sudah siap? Oh Yang. Here, ayo kemari. Bantu saya diskusi. Bisnis berbisnis dengan adikku. Anda harus bergabung dengan kami. Baiklah. Sales tanya kakak baru tanya sales nih jualan. Di kota kelas kedua rantai retail makeup kami. Gues kami punya kerugian besar? Dead. Beauty tidak ada orang yang bersedia membeli kecantikan produk di toko fisik sekarang. Mereka semua membelinya secara online dan mendapatkan paket mereka langsung di rumah. Ini sangat nyaman. Jika saya mengatakan retail itu rantai bisnis kami. Sold semuanya harus ditutup. Kalau begitu apa pendapat Anda tentang penjualan online? Well, ya saya kira. Dead 2 tahun lalu udah proposal sebelumnya. Shoot memutar rantai retail di kota kelas kedua. Ketahui departemen penjualan kami. Survei sudah melakukan survei pasar detail. Dan hadir dengan paket khusus. Tapi Anda mematikannya. Dan tahun lalu saya sarankan kembali ide ini. Dan meminta perhatian tinggi pada penjualan online. Tapi Anda menolaknya lagi. Tentang penjualan online. Skema kami telah membuat skema terperinci. Apakah Anda masih ingat? Ya. Aku tahu aku punya kesalahan dalam keputusan ini. Kamu tahu apa? Aku akan menyerahkannya kepada kalian berdua. Kalian berdua buatlah skema penjualan online bersama secepatnya. Baiklah, pergi istirahatlah. Oke. Ayah, aku akan tidur lagi. Selamat tinggal kakak. Pergi tidur. Ayah? Kamu tahu aku bisa menangani ini. Sendirian Xiao Rui. Aku harap adikmu bisa belajar sesuatu darimu. Kamu coba bantu dia sedikit. Oke. Oke. Aku mengerti. Ayah, kamu juga harus istirahat lebih awal. Aku akan naik ke atas untuk tidur.
Kamu sudah bangun. Paman Li, aku di rumahmu. Kami di hotel. Kamu mabuk tadi malam. Tidak ada yang bisa membangunkanmu. Jadi kami hanya bisa membawamu ke sini. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidur di kamar sebelah tadi malam. Sepertinya kamu lapar. Kamu punya 10 menit untuk mandi. Aku akan turun ke bawah. Ya, pembohong. Pembohong. Ini bukan gedung internasional Fanghua. Sekali lagi. Aku tidak ingin putus denganmu. Kakak. Hei kak. Kopi. Aku kebetulan bertemu sekretarismu dalam perjalanan shipment work and kopi ini. Aku bilang padanya untuk memberikannya padaku karena aku berniat datang padamu. Plus aku punya kaki panjang, dan aku tidak perlu memakai sepatu hak tinggi, jadi aku lebih cepat darinya. Kenapa kamu di sini? Kakak. Aku sudah memikirkan tentang apa yang terjadi tadi malam. Jangan dengarkan omongan ayah kita. Kamu bisa mengatasinya sendiri. Kurasa lebih baik aku tidak ikut campur. Aku tidak ingin membawa masalah untukmu. Kalau ayah bilang dia ingin kamu mengikuti program ini pasti ada alasannya. Kamu lakukan saja apa yang dia minta. Kak, jangan marah sama ayah. Jelas ayah sudah seperti dinosaurus. Dia tidak akan pernah punya visi sepertimu kan. Dia hanya malu untuk mengakui bahwa semuanya sudah menjadi seperti yang kamu perkirakan. Dia hanya ingin keluar dari situasi itu. Tadi malam. Dan aku kebetulan ada di sana. Jadi aku dimanfaatkan. Meskipun dia bilang dia ingin kamu mengajariku tentang program ini. Tapi kamu tahu aku hanya orang awam dalam hal ini. Mungkin butuh waktu lama untuk kamu mengajariku dan aku benar-benar bisa melakukan sesuatu. Departemen makeup sudah tutup juga. Kamu punya masalah lain. Kalau tidak pergi ke departemen penjualan, ambil survei pasar tentang kota-kota tingkat 2 itu, dan lihat dengan teliti. Haruskah aku minta ke manajer Chen di departemen penjualan? Ya, Oke. Oh iya kak, satu hal lagi. Tebak apa yang aku lihat tadi malam? Aku menyaksikan seluruh proses. Chen Zhe mengembalikan koper itu. Itu benar-benar drama putus cinta. Lin Meya itu gila. Aku dan Li Dong yang menyelamatkan situasi. bagaimana? Wah, kebetulan sekali. Warung makan Lin. Tepat di seberang restoran Li Dong. Aku sedang makan dengan Li Dong saat itu. Pokoknya aku bilang ya. Chen Zhe dari departemen penjualan itu benar-benar brengsek. Dia langsung mendorong gadis itu ke tanah. Lalu masuk ke mobilnya dan kabur. Meninggalkan gadis itu menjerit dan mengejar mobil itu. Menjerit. Adegan itu. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Semua orang di jalan sedang menonton. Dia merasa malu, dan meminta Li Dong dan aku untuk membawanya dan menyembunyikan ini dari ayahnya. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian begitu saja kan? Berapa lama lagi kau berniat duduk di sini dan bicara omong kosong? Aku akan menghilang sekarang juga. Segera.
Bulin, silakan ikut saya. Silakan duduk, Bulin. Terima kasih. Pasti kau lapar. Makanlah sedikit. Paman Li, maafkan aku. Tadi malam itu karena tadi malam kau tahu alasannya. Dan dengan semua minuman yang kuambil, aku tidak bisa mengendalikan suasana hatiku. Apalagi tingkah lakuku. Aku telah membawa masalah besar. Untukmu dan temanmu Ouyang, aku tahu semuanya. Aku tidak bermaksud begitu, dan aku benar-benar merasa canggung. Aku janji ini tidak akan terjadi lagi. Apa ini enak? Ya? Ini enak sekali. Paman Li, aku sangat pemilih soal kue. Tapi yang satu ini benar-benar enak. Kau bisa makan lebih banyak lagi. Jangan sia-siakan sarapan lezat ini. Oh iya, Paman Li. Aku ingin minta tolong sesuatu. Jangan beritahu ayahku tentang apa yang terjadi tadi malam. Dia punya hipertensi. Aku tidak mau membuatnya khawatir. Kau pasti bertanya-tanya, mengapa ayahmu tidak mengirimimu pesan apapun, atau meneleponmu? Karena kau tidak pulang semalaman? Bagaimana kau tahu? Karena aku meneleponnya tadi malam. Apa katamu? Aku bilang kamu mabuk dan jadi berisik. Serius? Bercanda. Paman Li? Tolong jangan bercanda seperti ini. Santai. Aku sudah bilang ke ayahmu. Aku mengundangmu dan Chen Zhe ke klubku. Sudah terlalu malam. Jadi aku minta kalian menginap. Tapi aku sudah jelaskan. Kamu dan Chen Zhe akan tidur di kamar terpisah. Boleh kan? Paman Li, kamu sangat perhatian. Terima kasih. Tidak masalah. Seberapapun sakitnya, kamu harus makan dengan baik. Perasaanmu tidak baik untuk tubuhmu. Rapikan perasaanmu, selesaikan sarapanmu. Nanti aku akan mengantarmu ke Chen Zhe. Ada masalah apapun, kamu bisa tanya langsung padanya. Tinju. Tendang dia. Hebat. Cari manajer departemen penjualan Chen Zhe untukku. Jangan telepon. Jemput dia. Oke, Terima kasih. Mr. Oh, aku ingin bilang sesuatu. Apa?
Bisakah kamu berhenti bilang terima kasih padaku setiap kali kamu memberikan tugas padaku? Apapun yang kamu minta adalah tugasku. Kalau kamu selalu bilang terima kasih, aku akan merasa tidak nyaman. Ini juga tugasku untuk mengucapkan terima kasih. Lanjutkan. Tentu. Paman Li, hotel itu milikmu? Ya, Kalau begitu semua yang ada di hotel itu juga milikmu? benar. Ya tolong jangan bilang padaku bahwa lapangan golf dan klub berkuda yang baru saja kita lewati juga milikmu. Ya, semuanya milikku. Tidak heran. Aku mengerti. Mengerti? Tentang apa? Dulu aku merasa aneh tentang toko lamamu. Karena toko itu terlihat sangat tua. Tetapi peralatan di dalamnya semua bertaraf bintang 5. Aku khawatir padamu. Bagaimana kamu bisa menutupi biayamu dengan harga yang begitu murah? Dan sekarang aku mengerti. Tapi aneh. Mengapa kamu melakukan ini? Kamu ingin tahu? Toko Lama Li adalah toko pertama yang didirikan oleh kakekku. Dia membangunnya dari nol. Ketika dia memulai bisnisnya, dia memberitahuku, sangat sulit. Bisnis itu bisa bertahan hanya karena dukungan dari teman-temannya dan tetangga. Kemudian bisnis itu menjadi semakin baik. Dengan perkembangan yang sukses, bisnis keluarga ini telah menjadi perusahaan terkemuka di industri hotel. Kakek kami mengajari kami, orang tidak boleh tidak bersyukur. Berapapun yang mereka hasilkan, uang yang kita hasilkan harus menjadi umpan balik untuk seluruh masyarakat untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi, toko Lama Li memiliki peralatan terbaik, tapi dengan harga yang paling terjangkau. Sekarang kamu mengerti? Wow. Kakekmu benar-benar terhormat. Masuk. Mr. Chen, Mr. Ou meminta kamu untuk pergi ke kantornya. Mr. Oyu yang mana? Ouyang Junior Ou. Terima kasih, saya akan pergi sekarang. Paman Li, maaf membuatmu menunggu. Ini kopimu. Saya juga dapat. Terima kasih. Masuk ke mobil. Dia pemain yang bagus. Mr. Ou, apa Anda mencari saya? Ya, saya dengar bahwa penjualan departemen makeup kami di kota-kota tingkat 2 dalam beberapa tahun terakhir tidak cukup baik. Ya, itu benar. Saya ingin Anda membersihkan survei pasar dari rantai retail di kota-kota tingkat 2 dalam beberapa tahun terakhir. Dan skema perkiraan penutupan. Dan berikan satu salinan kepada saya. Bawa ke sini. Tentu saya akan segera melakukannya. Tunggu. Masalah lain. Tunggu sebentar, saya harus mematikan ini. Mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak penting. Duduk. Silakan duduk.
Apa yang ingin Anda katakan? Tidak. Ya saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hanya penasaran. Saya bertanya-tanya. Lihat. Anda memiliki hubungan 20 tahun dengan Lin Meya. Dia sangat mencintaimu. Dan menurutnya, Anda juga sangat mencintainya. Cinta ini bisa mengguncang gua. Mengapa Anda ingin putus dengannya? Tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Mr. O ini. Saya khawatir ini adalah urusan pribadi saya. Tidak layak disebutkan. Anda telah selingkuh. Ya, jika saya katakan Lin Meya bukanlah wanita yang jelek. Dan dia baik hati. Adapun kepribadiannya, dia tidak punya kekurangan besar. Hanya sedikit bodoh. Yang menurutku tidak berbahaya. Oh, dia tidak terlalu kaya. Jadi apa kamu ditanggung oleh seorang konglomerat? Tidak mungkin. Kamu tidak seperti orang-orang seperti itu. Pak Ou, bagaimana kamu tahu tentang ini? Aku sudah putus dengan Lin Meya. Pergilah tanyakan padanya, maka kamu akan tahu. Tapi aku tidak yakin. Apakah dia masih ingat? Dan satu hal lagi. Menurutku cara kamu putus dengannya benar-benar menjijikkan. Sangat menyebalkan. Siapa yang akan melakukan itu? Mendorong seorang gadis ke tanah dengan mobil sendirian? Itu pengecut. Kamu benar. Aku menghargai perhatianmu. Kamu jangan seperti ini. Aku tidak peduli padamu. Aku sangat membencimu. Jadi jangan ucapkan terima kasih. Cukup kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih Paman Li. Kamu punya nomorku dan WeChatku. Hubungi aku kapan saja jika kamu butuh. Aku seharusnya memberikan bantuan. Oke? Terima kasih. Tidak masalah. Aku sudah membelikanmu kopi favoritmu. Aku meneleponmu kemarin malam. Teleponmu selalu mati. Bahkan saat teleponmu menyala hari ini, kamu tidak menjawab panggilanku. Aku mengirimimu pesan WeChat. Namun kamu tidak membalasku. Aku harus datang untuk melihatmu. Percayalah. Aku tidak ingin mengganggumu. Aku tidak berniat mengganggu kantor kamu. Dan rekan-rekan kerjamu tidak akan melihatku juga. Aku berencana menunggumu di suatu tempat, di mana tidak ada yang bisa melihatku.
Apakah aku menjelaskan dengan jelas kemarin? Aku tahu. Itu kesalahanku. Aku tidak memberimu cukup ruang pribadi. Tapi aku berjanji. Aku akan memperbaiki kesalahanku. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Aku berjanji aku tidak akan seperti sebelumnya. Bagaimana Ou yang tahu tentang kejadian kemarin? Aku bertanya padamu, bagaimana Ou yang tahu? Ya, kemarin aku terjatuh. Saat mengejar mobilmu, Ouyang dan Paman Li menolongku bangkit. Aku dalam kondisi buruk saat itu, dan aku tidak ingin ayahku melihatku seperti itu. Jadi aku meminta mereka membawaku pergi. Aku ingin mereka membawaku mencarimu. Tapi aku dibawa ke klub tinju. Ini urusan kita. Bisakah kita selesaikan sendiri? Mengapa kau memberitahu Ouyang? Tahukah kau dia bosku? Aku bekerja untuknya. Lihat apa yang kau lakukan. Kau memberitahunya semua tentang ini. Bagaimana aku bisa bekerja untuknya lagi? Apa niatmu? Sungguh. Aku tidak ingin tahu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Aku tidak ingin bersamamu seorang gadis bodoh. Tidak baik minum kopi. Saat kau merasa sedih, minum terlalu banyak kopi. Akan merangsang saraf otakmu, mempercepat aliran darahmu, dan memperkuat perfusi jantung. Ini akan meningkatkan beban pada jantungmu. Jika itu memicu aritmia jantung, kau bisa mati dalam kasus terburuk. Nona, kau tidak ingin mati di sini kan? Aku ingin berbicara denganmu. Masuklah. Silakan. Waktu pulang kerja. Dia ada sesuatu untuk dikatakan. Dan tidak ingin kau tahu mengerti? Oke. Bisakah kau mulai sekarang? Pertama-tama terima kasih telah membantuku. Kemarin. Kedua, aku juga akan meminta maaf. Aku sudah menyusahkanmu karena aku mabuk semalam.
Tapi kenapa kamu memberitahu Chen Zhe? Semua yang aku katakan saat aku mabuk? Kenapa kamu memarahi Chen Zhe? Aku putus dengannya karena kesalahanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Semua salahku. Aku tidak berbuat baik. Aku ceroboh, kenapa kamu memarahinya? Kemarin, aku mabuk dan aku tidak tahu apa yang aku bicarakan. Hari ini aku datang untuk melihat Chen Zhe. Aku akan minta dia untuk memaafkanku. Tapi dia bilang dia tidak mau bersama dengan orang bodoh. Aku ini bodoh. Kenapa aku mengatakan semua hal tentang kita kepada kamu? Ya Tuhan, mengapa bumi harus menanggung gadis bodoh sepertiku? Kamu bosnya. Aku mengomel tentang dia padamu. Kamu pasti akan memarahinya. Dia tak bisa apa-apa selain mendengarkan saat kamu memarahinya. Dan dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Lin Meya. Aku pikir kamu bukan hanya bodoh, tapi juga lamban. Tak peka kurang pikiran. Berotak tumpul. Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu benar sekali tentang ini. Aku benar-benar tak berguna. Aku sangat tak berguna. Aku sekarang tidak ada artinya bagi Chen Zhe. Tolong. Jangan benci Chen Zhe karena aku. Dia benar-benar staf yang luar biasa di perusahaanmu. Dan bekerja keras setiap hari. Dia lembur setiap hari. Dan tidak pernah mengeluh. Tolong jangan marah padanya karena aku. Ini semua salahku. Aku bodoh. Lambat. Dan kurang akal. Tapi ini masalah kita. Aku benar-benar berharap ini tidak akan mempengaruhi pekerjaannya. Aku juga berharap kamu tidak akan salah paham padanya. Dia benar-benar staf yang baik. Tenanglah tolong. Bisakah kamu tenang? Ayo santai ya. Silakan duduk. Santai, oke? Kendalikan dirimu. Kendalikan dirimu ya. Setiap masalah ada solusinya, oke? Maaf mengganggu. Aku harus pergi. Halo, Halo ibu. Ibu. Aku mengerti. Oke, aku mengerti. Yah, calon kakak iparku datang menemuiku. Aku dengar kamu meminta laporan departemen penjualan. Lalu periksa dengan teliti. Sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa nanti. Bisakah kamu diam? Apa yang salah? Tidakkah kamu menyadarinya? Oke, aku akan diam. Ada APA? Tidak bisakah aku menemuimu jika tidak ada urusan bisnis? Yah. Aku membawa Lin Meya ke sini untuk menemui pacarnya. Dan kemudian mampir ke kantormu. Cukup, Presiden? Kamu mengirim gadis ini padaku? Gadis macam apa? Mengapa kamu tidak mengirimnya ke gedung Befanghua International langsung? Mengapa kamu tidak melakukannya? Kamu yang memintanya. Yah, serius. Apakah kamu akan berkencan dengan adikku malam ini? Menjadwalkan tanggal pernikahan. Kamu tahu.
Ya, aku mengerti. Kakak ipar semoga beruntung. Terima kasih kakak ipar. Ayo masuk. Ayo Lidong. Ayo. Pak Ou, saya kira. Kita akan punya banyak kesempatan kerjasama di masa depan. Menurut saya, pernikahan kedua anak ini adalah yang terbaik. Kita jadi satu keluarga sejak saat itu. Ya, kamu benar. Baiklah, saya sudah minta untuk memilih tanggal pernikahan mereka. Tanggal Oktober kalender lunar. Tanggal itu punya simbolisme bagus, kesuburan dan keberuntungan. Hebat. Kita punya beberapa bulan untuk mempersiapkan pernikahan ini. Kita punya cukup waktu untuk mengerjakannya. Ayo minum lagi. Bersulang. Berselang. Hai Lidong. Bagus. Hebat. Ayah dan ibu. Paman dan bibi. Bolehkah saya mengatakan sesuatu tentang pernikahan? Oh Rui dan saya. Dari awal, Oh Rui dan saya belum mengungkapkan pendapat kami secara terbuka. Saya yakin orang tua bisa menyadari bahwa Oh Rui dan saya belum menunjukkan banyak emosi dan perasaan intim satu sama lain. Seperti yang dilakukan pasangan lain. Dari sisi saya seperti biasa. Saya menganggap Oh Rui sebagai adik perempuan saya. Saya yakin dia juga menganggap saya sebagai kakak yang baik. Bisakah kita dengan baik menghindari menggunakan pernikahan tanpa cinta untuk menyatukan dua keluarga? Lagi pula kita hidup di era baru dan masyarakat modern. Saya yakin kedua keluarga bisa bekerja sama dengan baik. Bahkan jika saya tidak menikahi Oh Rui, saya yakin kedua keluarga akan bekerja dengan ramah dan selaras. Dan kita masih bisa menjadi satu keluarga. Saya ingin tahu, apakah kalian semua setuju dengan saya, ayah ibu? Paman bibi dan Oh Rui. Apakah kalian setuju? Lidong. Saya mengerti pandanganmu. Namun menurutku, cinta kadang bisa dibangun perlahan. Apa pendapatmu? Kamu bisa hidup tanpa cinta. Ada pasangan yang hidup bersama seumur hidup mereka dan sama sekali tidak ada cinta di antara mereka. Tapi dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahkan rela mengorbankan cintanya. Dia tak punya penyesalan sama sekali. Oh Rui, apa yang sedang kamu bicarakan? Paman bibi. Kalian sangat tahu bahwa aku bukan anak kandung ayahku. Baginya sama sekali tidak penting. Apakah aku menikah demi keuntungan atau demi cinta? Baginya itu tidak berarti apa-apa. Jika ada seseorang yang aku cintai, atau seperti apa kehidupan yang aku dambakan. Sepertinya tak ada yang peduli juga. Pelan-pelan saja. Kayo. 1-2. Bagus. Oh Yang. Bagus. Terima kasih. Panggilan dari Presiden. Ayah, apa yang sedang kamu sibukkan? Saya masih di kantor. Kamu belum pulang kerja? Saya akan datang untuk melihatmu nanti. Baik. Sampai jumpa nanti.
Sial. Saya harus kembali ke kantor sebelum ayah sampai. Ayo pergi. Berapa lama lagi ayah sampai? Sekitar setengah jam lagi. Setengah jam, apakah kita bisa sampai? Ya, kalau kita lewat jalan pintas. Bagaimana latihanku hari ini? Lawanmu jelas lebih unggul dalam postur dan berat badan. Kamu sebaiknya mencoba pertarungan di tanah, daripada strategi menyerang. Strategi belakanganmu sudah benar, tapi teknik cekikmu belum cukup baik. Dia punya kesempatan untuk membebaskan diri dengan mudah. Sudah berapa lama kamu melayani ayahku? Akan genap 9 tahun di akhir tahun ini. Itu lama sekali. Lalu kenapa kamu tidak melayaninya, dan datang kepadaku? Itu bukan pilihanku. Saya kira presiden punya rencananya sendiri. Sebenarnya dia sering menyebut tentangmu. Tidak ada yang lain selain anak yang tidak berguna. Kamu terlalu banyak berpikir. Presiden tidak mengatakan hal buruk tentangmu. Di hadapanku. Percaya atau tidak, dia benar-benar peduli padamu. Ya. Bagaimanapun kamu bekerja untukku. Dan tidak bisa diabaikan. Bagaimana kalau kamu melatihku? Aku akan membayarmu bagaimana menurutmu? Lebih cepat. Presiden, apakah dia ada di dalam? Ayah, aku mengikuti instruksimu. Dan memeriksa status toko rantai. Dari kota tingkat 2. Kembali ke tugasmu. Aku datang untuk menemuimu dan duduk sebentar. Katakan padaku yang sebenarnya. Berapa banyak waktu yang kumiliki? Aku tidak bisa memastikannya. Ini bisa sampai 1-2 tahun. Atau hanya 1-2 bulan. Bagaimanapun, jaga dirimu tetap bahagia. Aku menyarankanmu untuk mengesampingkan pekerjaanmu. Dan berkeliling dunia dengan istrimu. Mungkin itu akan membantu.
Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ayah, apakah kamu tidak menikmati makan malam? Mungkin aku terlalu tua. Aku merasa kesepian kadang-kadang. Ada sebuah pepatah. Selama orang tua masih hidup, kamu masih bisa merindukan rumah. Ketika orang tua meninggal, kamu hanya bisa mempersiapkan kuburanmu. Aku selalu bertanya pada diri sendiri, apakah Tuhan menghukumku untuk kesalahan-kesalahan yang aku lakukan saat masih muda? Dan aku hidup sendirian di sisa hari hidupku. Ibumu minum sepanjang hari. Adikmu memperlakukanku terlalu sopan. Dan kamu selalu keluar. Sepertinya semua orang berusaha menghindariku. Rumah ini sangat dingin. Aku sering mengingat hari-hari saat kamu masih kecil. Aku pulang kerja cukup larut. Dan kamu sering menyelinap ke kamarku, menyentuh kepalaku dan tanganku. Kamu selalu khawatir apakah aku demam. Itu sangat menyenangkan. Kamu tidak tahu betapa menggemaskannya dirimu, Nak. Ayah, kamu baik-baik saja. Aku tidak punya waktu untuk bersamamu. Karena sibuk mencari uang. Dan bersosialisasi. Maaf, Nak. Oh Yang. Aku hanya berharap kamu tidak lagi berkeliaran. Dan menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan perusahaan. Aku berharap kamu akan berbicara padaku jika ada sesuatu yang ingin kamu bagikan. Jika kita tidak melakukan hal lain, kita bisa duduk bersama dan minum teh melamun. Itu saja sudah cukup bagiku. Kamu adalah satu-satunya harapanku. Hanya kamu. Nak. Ayah. Aku dulu bodoh. Dan selalu melawanmu. Aku tidak akan berkeliaran lagi. Belajar cara mengelola urusan bisnis perusahaan. Apakah itu terdengar baik bagimu? Baiklah, kembali ke pekerjaanmu. Aku harus pergi. Jangan bekerja sampai larut. Ayah. Tidak ada. Aku pikir cinta bisa dibangun terkadang. Kamu sangat jelas bahwa aku bukan anak kandung ayahku. Hal itu sama sekali tidak penting baginya. Jika aku menikah demi keuntungan atau demi cinta, itu tidak berarti apa-apa baginya. Jika ada seseorang yang aku cintai, atau jika hidup ini adalah yang aku inginkan.
Halo, Apa kamu di rumah? tidak, aku masih di kantor. Masih sibuk dengan beberapa tugas. Apa yang terjadi? Aku merindukanmu. Aku ada di lantai bawah apartemenmu. Bisakah kamu segera pulang? Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu menangis? Tidak ada apa-apa, aku hanya merindukanmu. Apa kamu akan segera pulang? Baiklah, tunggu aku. Aku pergi sekarang. Meng, bisakah kamu membantu membersihkan kamarku? Baiklah. Zeh. Kamu bekerja sampai larut setiap hari. Dan kamu bekerja begitu keras. Sulit sekali bertemu denganmu akhir-akhir ini. Siapa kamu? Siapa aku? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong, apakah ada orang di sini? Tolong, Naik. lepaskan aku. Apa itu, Lin Meya? Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan? Kejar Van itu. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu menculikku? Tidak ada penculikan. Mengapa aku ada di mobil kamu? Kemana kita pergi? Apa kamu tidak bisa mengenali kami dalam waktu singkat? Bisakah aku menelepon dengan ponselku? Apa kamu mau memanggil polisi? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku ingin menelepon ayahku. Tidak ada izin panggilan. Diam di tempat. Aku benar-benar tidak tahu siapa kamu. Kamu pasti salah menculik orang. Tidak, kamu salah tangkap orang. Aku benar-benar tidak tahu siapa kalian. Aku tidak pernah menyakatai. Kamu tetap orang yang sama meski berpakaian berbeda. Kamu pikir kami buta? Ya, aku Lin Yamei. Apakah kamu benar-benar ingin menangkapku? Kamu pasti salah orang. Tolong lepaskan aku, Tuan, tolong. Oke, Diam di tempat. aku lompat mobil aku. Tangkap dia. Jangan bergerak. Tolong, Tangkap dia. lepaskan aku. Apa kita akan ketinggalan jika jaraknya terlalu jauh? Biasanya ada dua situasi dalam pelacakan mobil. Penghindaran pengintaian dan penghindaran pengejaran. Jaraknya sudah cukup baik. Apa kita akan menelepon polisi? Menelepon polisi. Pada umumnya, Lin Yamei tidak bisa membuat masalah besar. Karena dia bukan siapa-siapa. Mari kita tunggu dan lihat. Ikuti dengan ketat. Lin Meya. Kamu sudah mengganti nama belakangmu. Kamu sangat pintar, Dunwonan. Kamu sudah membuat ID palsu untuk dirimu sendiri. Aku sudah bilang namaku Lin Meya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dan aku tidak tahu siapa yang kamu cari. Aku cukup yakin aku bukan orang yang kamu cari. Dunwonan, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu tidak percaya aku bisa memukulmu.
Berani-beraninya, kamu bersembunyi dariku. Tentu saja aku akan bersembunyi darimu karena kamu akan memukulku. Pukul kamu. Pukul kamu, bisa kamu lawan, bisa kamu lawan. Berhenti, Tuan. Berhenti, ada apa? Kita akan segera sampai. Kamu sangat cerewet. Steel, tetap saja. Wait, tunggu dan lihat bagaimana saya akan punish you. Come on, Anda ketika kami ada di sana. Apa yang Anda cari? Aku tidak akan menatap Anda lebih banyak. Daun menurun-turunkan. Gerak lebih cepat. Harap ditunggu saja, maaf. White, ditunggu saja. Saya ingin menggunakan kamar mandi. Trix, jangan memainkan trik dengan saya. Masuk ke dalam. Anjing betina. Tunggu dan lihat. Bisakah Anda membawanya ke dalam gerak? Telusuri lebih cepat. Telusuri lebih cepat. Release, lepaskan saya. Doing, apa yang Anda lakukan? Kome, kembalilah. Jangan pergi. Bisakah Anda? Tril-tril Elia. Kidanda kidnap orang yang salah. Saya bukan orang Yege Lengkung Anda cari. Call hubungi ibuku. Saya sudah bilangkan Anda salah orang. Artinya saya tidak punya ibu sama sekali. Saya An Orphan N. Saya tumbuh dalam perawatan diri. Anda dapat memeriksa jika Anda tidak percaya. Seberapa Anda berani bohong? Anda adalah dead meat. No, tidak, saya belum bohong. Rilis, sungguh saya bukan Dunuonan. Nama saya adalah Lin Meya. Saya baru saja kembali dari Prancis. Booth my dad run, a sidewalk BQ snack booth. Hingga Anda dapat memeriksanya sendiri. Lin Meya? An Orphan? Dan kalau begitu apa maksudnya dengan ayah Anda? Bisakah saya memberitahu Anda? Dat Anda bermimpi tidak perlu dat membayar saya juga harang. Memandu dengan trik ini? Tenang. Saya tidak bohong. My foster father. Adopted mengadaptasi saya dari Piyama Orphanage dan tenteng saya. Nama saya bukan Yunuanan. Saya tidak bohong. Aku? Masih main-main denganku. Lihat dirimu. Kamu terlihat cantik tapi penuh kebohongan. Aku akan memberimu pelajaran. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah belajar. Lepaskan bajunya. Jangan sentuh aku, tinggalkan aku sendiri, tolong. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kamu mati. Mati. Berapa banyak yang akan kamu tangani? Bukan urusanku untuk menyelamatkan gadis cantik. Tangani mereka sendiri. Oke, bagaimana kalau aku tangani 3 dan kamu 4? Terserah kamu. Apa yang kamu inginkan? Ini ilegal, kamu tidak sadar. Lalu bagaimana? Aku beritahu kamu, aku adalah hukum. Di sini. Ayo. Penculikan geng. Aku selesai.
Kamu bisa lebih cepat lain kali. Aduh. Itu kesalahanku. Kamu tidak akan sakit kalau diam saja. Ya, Pak. Panggil semua temanmu ke sini. Datang ke sini kalian semua. Ya Tuhan, dari mana kamu datang? Aku tidak pernah tahu kamu begitu jago bertarung. Ini pertama kalinya aku melihat pertarungan langsung dalam hidupku. Ini sangat hebat. Jongkok. Aku tahu, orang itu memberiku kartu nama di bandara. Apakah dia Jiang Yilong? Apakah dia pelatihmu? Bisakah dia mengajarku cara bertarung? Apakah dia mau? Kurasa kamu sangat bodoh. Kamu selalu mencari pelatih dalam keadaan apapun. Baiklah, kamu baik-baik saja. Sakit. Sedikit. Besok akan lebih parah. Jangan bergerak. Kukira kamu masih pemula dalam bertarung. Tidak kusangka kamu sehebat itu. Itu mudah sekali. Bahkan 10 orang pun bukan masalah bagiku. Terima kasih. Kamu mau kemana? Di mana tongkatnya? Siapa? Yang tadi menakutiku? Saya Pa Yang, melepas bajuku tadi. Aku akan menghajarmu. Sekarang kamu tahu kamu salah. Sudahkah kukatakan padamu, bahwa kamu menangkap orang yang salah? Aku akan menghajarmu. Bukankah kamu percaya padaku? Terima kasih, terima kasih. Orang-orang ini semua punya catatan kriminal. Mereka menagih utang untuk orang lain. Kami sudah mengincar mereka lama sekali. Terima kasih atas dukungan besarmu kali ini. Jiang Yilong, juara nasional kickboxing beberapa tahun lalu. Terima kasih sekali lagi. Dengan senang hati. Itu tugas kami. Sini duduk. Lihat. Kami sudah memverifikasi keaslian KTP ini. Kami juga sudah menghubungi ayah Lin Meya. Kamu bisa pergi nanti, setelah menandatangani beberapa dokumen. Para preman ini mencari seorang gadis bernama Du Ruonan, yang mirip sekali dengan Lin Meya. Du Ruonan dia punya utang riba. Gengnya salah sangka. Lin Meya disamakan dengannya. Tentang kasus ini, kami akan menindaklanjuti. Jika ada perkembangan baru, akan kukabari. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wu. Sama-sama. Jiang Yilong, juara nasional kickboxing. Tentu saja aku tahu. Meski aku bukan anak kandungnya. Aku tinggal di keluarga Ou. Dan memanggilnya ayah selama 20 tahun. Aku sungguh tidak ingin bekerja keras. Mengelola perusahaan untuknya. Pada akhirnya aku hanya pion keluarga Ou. Bagaimana kalau kita pergi dari kota ini bersama-sama? Mulai lagi di tempat baru. Gadis bodoh. Aku tidak peduli kemana aku pergi. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah Ou Rui, presiden grup OU. Semua yang kamu lakukan hari ini, semua berdasarkan usahamu sendiri. Bukan karena kamu adalah putri Ou Changlin.
Bagaimana bisa kamu menyerahkan masa depan cerahmu pada Ouyang yang bodoh itu? Bagaimanapun, aku memberitahumu. Aku tidak akan begitu egois. Aku akan tetap bersamamu. Berjuang bersamamu sampai akhir. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Lidong. Kamu akan menikah denganku. Tunggu sebentar, aku akan menerima telepon. Halo Paman Lin. Aku baru saja menerima telepon. Mereka bilang ya diculik. Apa? Mei diculik? Ya. Awalnya aku tidak percaya. Kupikir itu telepon penipuan. Lalu aku menelepon Mei. Dia memang diculik. Dan sekarang sudah diselamatkan. Tapi dia terluka dan sekarang di rumah sakit. Bisakah kamu pergi ke rumah sakit Renmin sekarang? Baiklah, jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Telepon Paman Lin. Bilang bahwa Lin Mei telah diculik. Dia di rumah sakit. Kamu tahu Paman Lin membesarkanku. Dia seperti ayah bagiku. Aku khawatir dia mungkin butuh bantuan orang lain. Kurasa aku harus pergi ke sana. Benar, kamu harus pergi dan menemui mereka. Aku akan segera kembali. Segera kembali. Sakit tidak? Tidak. Penculik bajingan itu. Mereka harus dihukum mati. Zhem juga ada kesalahannya. Mengapa dia membiarkanmu menunggunya di tempat parkir? Ayah, jangan khawatir. Atau tekanan darahmu akan naik. Lihat, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan salahkan Z untuk ini. Dia tidak tahu aku menunggunya di sana. Para penculik itu juga tidak memukulku. Luka itu karena mereka mengikatku dengan tali. Atau aku akan melarikan diri. Sebenarnya aku mencoba melarikan diri. Tapi aku sangat ceroboh. Sampai jatuh saat berlari. Lihat sedikit memar di wajah. Baiklah, cukup. Aku juga punya kesalahan. Kalau saja aku meneleponmu lebih awal dan menyuruhmu pulang, ini tidak akan terjadi. Paman, kamu lembur. Kenapa kamu membiarkannya menunggu di parkiran? Kalau dia menunggumu di kantor, ini tidak akan terjadi. Untungnya ya baik-baik saja sekarang. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku pasti akan kasar padamu. Ayah, jangan marah pada Z. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Dia tidak tahu aku menunggunya. Aku tidak memberitahunya. Aku ingin memberinya kejutan. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menunggumu di parkiran. Sekelompok orang tiba-tiba muncul dan mengikatku ke mobil. Mereka mengikat orang yang salah. Untungnya Jiang Yilong dan Ouyang melihat ini. Mereka mengikuti mobil itu ke sebuah pabrik di pinggiran kota dan menyelamatkanku. Ayah, jangan salahkan dia. Dia benar-benar tidak tahu aku ada di sana. Oke. Aku akan lihat apakah laporan pemeriksaan sudah keluar.
Aku baik-baik saja. Semua hanya luka kulit. Dokter sudah menanganinya. Setelah beberapa saat laporan pemeriksaan keluar, aku bisa pulang setelah itu. Jangan tunggu aku di parkiran lagi. Aku ingin melihatmu. Tapi kamu tidak menjawab teleponku atau membalas pesan WeChatku. Aku takut mengganggumu di kantormu. Beritahu aku lain kali. Sebelum kamu melakukan apapun. Apa itu membuat perbedaan? Mr. Ou. Siapa pria ini? Apa yang dia lakukan di sini? Dia baik-baik saja. Setelah pulang, jaga saja traumanya. Terima kasih dokter. Polisi sudah menyelesaikan penyelidikan Mirka. Informasi ID kamu baik-baik saja. Mirka mencari duruanan ini. Dia seorang gadis yang sangat mirip denganmu. Dia berhutang rentenir. Geng tidak tahu kamu bukan dia. Mereka pikir Duruonan bersembunyi di sini. Polisi masih menyelidiki. Perhatikan lebih banyak keselamatan selama periode ini. Jangan jalan-jalan sendirian. Ngomong-ngomong, mereka terus memanggilku Duruonan. Siapa Duruonan? Siapa dia? Aku tidak tahu, dia sepertinya seorang gadis yang sangat mirip dengan Lin Meya. Berapa umurnya? Apakah dia seusia dengan Ya? Di mana dia sekarang? Polisi sedang menyelidiki situasi spesifiknya. Polisi akan menghubungimu jika ada kabar baru. Ayah, ada apa? Aku khawatir tentangmu. Dia sangat mirip denganmu. Itu akan membuatmu dalam bahaya di masa depan. Maaf aku gugup. Aku lupa tentang hal penting itu. Mr. Ou. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menyelamatkannya. Tanpamu ya akan dalam bahaya. Aku sangat takut. Terima kasih banyak. Aman, jangan terlalu sopan padaku. Aku baru saja menabraknya. Terima kasih tetap. Boleh aku traktir kamu makan malam? Sudah larut sekali. Bagaimana kalau aku belikan kamu makanan malam? Tidak perlu paman. Mungkin lain kali saja. Ya sudah terlalu malam. Aku pasti akan traktir kamu suatu saat nanti. Tolong antar ya pulang nanti. Aku ada urusan. Jangan tunggu aku. Ayah mau pergi kemana larut malam begini? Aku ada urusan. Apa kamu petugas Wu? Kamu yang meneleponku tadi. Aku ayahnya Lin Meya. Maaf mengganggumu larut malam begini. Apa kamu masih di kantor polisi? Aku mau datang untuk mendapatkan informasi. Baiklah, oke. Sampai jumpa nanti. Oke. Ouyang, bajumu. Kenakanlah. Malam ini dingin. Aku bilang ya. Meskipun kita sudah putus. Tapi sebagai pria, aku akan menjalankan kewajibanku. Kamu paham? Naiklah ke mobil. Mengenai masalah kita, aku belum memberitahu ayahku. Aku khawatir itu terlalu berat baginya. Aku tidak menyangka dia akan meneleponmu. Kalau aku mengganggu pekerjaanmu. Maaf tentang itu. Sudah cukup, aku akan mengantarmu pulang. Selain itu, aku sudah menjelaskan dengan jelas ke Ouyang. Aku sudah sangat jelas memberitahunya. Bukan salahmu kita putus. Semua ini masalahku. Dia tidak berhak menuduhmu. Menjelaskan ke dia. Hubunganmu dengan dia sekarang seperti apa? Kapan kalian berdua jadi begitu akrab? Apapun yang kamu minta dia lakukan sekarang, dia akan melakukannya untukmu kan? Kalau kamu minta dia bantu kamu berakting, dia pasti mau. Akting tentang apa? Kamu diculik.
Dia kebetulan lewat. Dan dia menyelamatkanmu. Setelah itu kamu ketemu orang asing. Suruh dia pura-pura polisi. Telepon Paman Lin. Paman Lin telepon aku karena khawatir. Nah, aku di sini. Lin Meya. Apa aku tidak jelas? Lucu ya kamu terus ganggu aku. Itukah aku di hatimu? Itu cara kamu memikirkan aku. Kamu pikir aku menyakiti diri sendiri seperti ini? Apa aku gila? Aku menunggumu di tempat parkir. Aku tidak tahu dari mana gerombolan itu datang. Mereka tidak bilang apa-apa dan langsung menyeretku ke mobil. Mereka semua tidak masuk akal. Aku sudah bilang, aku bukan orang yang mereka cari. Tapi mereka tidak mau dengar. Mereka memukulku dan menarik rambutku. Mereka mengikatku di kursi. Mereka semua mencoba melepas bajuku. Aku pikir aku akan mati. Untungnya Ouyang dan Jiang Yilong muncul tepat waktu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa cari mereka dan konfrontasi dengan masing-masing. Tanya mereka apakah ini sandiwara yang aku mainkan atau bukan. Sudah selesai. Kenapa kamu tiba-tiba sangat membenciku? Bahkan kalau kita putus sekarang. Semua tahun-tahun lalu. Kita begitu baik. Aku tidak percaya kamu bisa sekejam ini. Aku tidak percaya kamu sudah lupa. Aku tidak percaya aku diperlakukan buruk. Tapi kamu tidak sedih. Kenapa? Katakan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa sih yang terjadi? Sudah kujelaskan. Akulah dan aku tidak mencintaimu. Aku tidak ingin menjadi keluargamu. Oke. Kamu mau aku antar pulang? Tidak. Tangan atau kakiku tidak sakit, aku bisa jalan. Dah. Permisi, siapa petugas Wu? Saya. Petugas Wu. Halo, saya ayah Lin Meya. Kita sudah bicara lewat telepon. Silakan duduk. Oke. Maaf mengganggu di jam segini. Saya ingin tahu keadaan Lin Ruonan. Dia sekarang di mana? Apakah dia bersama ibunya? Atau bersama ayahnya? Berapa dia berutang pada penculiknya? Kenapa dia bisa berutang pada orang lain? Pak Lin. Apakah Bapak kenal Du Ruonan sebelumnya? Tidak. Tidak. Petugas Wu. Penculiknya salah mengira anak saya dengan Du Ruonan. Dan mereka bilang anak saya dan Du Ruonan. Mereka terlihat persis sama. Sekarang penculiknya sudah ditangkap. Tapi kalau di masa depan, mereka menculik anak saya lagi. Apa yang harus saya lakukan? Jadi, saya ingin bertanya pada Du Ruonan. Selama saya tahu keadaannya, anak saya bisa aman. Benar kan? Ya. Tapi kami hanya tahu Du Ruonan berutang uang riba. Penculiknya menolak mengatakan hal lain. Kami akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Surah anak bepak berhetai-hetai. Selama periode ini, jangan pergi ke tempat yang sepi, atau pulang larut malam.
Ya, aku tahu. Petugas Wu. Aku punya permintaan. Aku ingin bertanya padamu. Tentu. Aku ingin berbicara dengan penculik. Untuk mengetahui sesuatu tentang Durwonan. Tidak. Bahkan anggota keluarga tidak diizinkan mengunjunginya. Tapi, jangan terlalu khawatir. Kami pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Oke. Oke. Itu bagus. Aku sebaiknya berhenti mengganggumu. Sama-sama dah. Santai saja. Kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Kenapa kamu minum sendirian? Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Chenze. Kalau kamu tidak bisa putus dengan Lin Meya, katakan saja padaku. Ada kasus penculikan hari ini, besok mungkin kasus pembunuhan. Apakah kamu tidak tahu bagaimana perasaanku hari ini? Kamu masih meninggalkanku sendirian. Untuk pamanmu dan Lin Meya. Kamu menyebut mereka sebagai keluargamu. Bicara padaku. Aku juga seorang wanita. Aku juga terluka hari ini. Apakah kamu tahu ini? Selama kamu pergi, aku membayangkan bagaimana kamu bersama Lin Meya. Dia sangat bergantung padamu. Dia sangat membutuhkanmu. Dia berada di pelukanmu. Apa yang harus kulakukan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak sama sekali. Lin Meya benar-benar diculik. Saudaramu ada di sana, Ouyang menyelamatkannya. Aku hanya melihat mereka dari jauh. Karena Lin Meya tidak memberitahu Paman Lin. Kami putus. Itu sebabnya Paman Lin memanggilku. Bagaimanapun aku sudah menjelaskan padanya. Aku bilang padanya untuk berhenti menghubungiku. Jangan pernah lagi. Benar-benar. Maaf. Salahku. Suasana hati yang buruk. Akan hilang. Makan udang. Bisa membuat semuanya baik-baik saja.
Kakek Wang? Bukan itu kata-kata yang selalu aku ucapkan? Benar. Kamu selalu bilang begitu. Kita harus putus. Lupakan aku. Aku tidak ingin bersama wanita yang tidak punya pikiran seperti kamu. Meskipun kita putus sekarang, semua tahun-tahun lalu, kita begitu baik. Akulah dan aku tidak mencintaimu. Aku tidak ingin menjadi keluargamu. Oke? Foto-foto kita akan dipasang di sini. Tentu, kamu yang akan memutuskan antara kita. Du Xiayue. Kamu tahu? Aku sudah mencari kamu selama 23 tahun. Tapi aku tidak pernah mendengar kabarmu lagi. Kamu di mana sekarang? Tahun itu, aku dengar kamu punya anak kembar. Satu Durwoya, yang lain Durwonan. Tapi kamu dalam kesulitan keuangan, sehingga tidak bisa membayar tagihan rumah sakit. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu mengirim Ruoya ke panti asuhan. Dia punya kondisi jantung bawaan. Benar. Kamu tidak ingin pergi ke dia.
Tapi kamu bisa datang ke aku. Aku bisa membantumu dengan itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan membuka matanya. Biarkan aku menemukan Ruoya di panti asuhan. Aku membawanya pulang. Dan aku membantunya sembuh. Tahu nggak? Aku kasih dia nama baru. Lin Meya. Kamu suka namanya? Tapi aku belum dengar kabar darimu. Hari ini, Dewa membuka matanya lagi. Dan kasih aku kabar Ruonan. Kamu, si kecil. Kenapa dia pinjam uang rentenir? Gimana menurutmu? Dia sekarang di mana? Kamu, ada masalah lagi ya? Udah bangun belum? Udah bangun belum? Kamu berangkat pagi jam berapa? Aku aja nggak tahu. Aku tahu kamu lagi nggak mood. Tapi, aku nggak mau lihat kamu minum sampai mabuk terus tidur. Kamu udah berapa hari nggak kerja? Ayo semangat. Semua akan baik-baik aja. Aku akan selalu ada buat kamu. Sarapan udah siap, ayo. Sayang kamu. Ayah? Kenapa minumnya kebanyakan? Kamu bisa tidur di sini. Ayah? Bangun dong. Kamu di sini. Kamu ngomong apa sih? Kenapa? Kamu nggak muncul-muncul. Ayah kamu kebanyakan minum. Ayo kita pulang. Pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan. Kamu kenapa sih? Kenapa minumnya kebanyakan? Kamu di sini. Kenapa nggak ke aku? Aku di sini. Aku di sini. Aku sedang mencari kamu. Aku akan selalu bersamamu. Kenapa kamu minum begitu banyak? Ayo. Kamu. Kamu merasa tidak enak badan?
Sudah lama sekali. Aku tidak pernah sempat menanyakanmu. Apa yang terjadi malam itu? Kenapa kamu lari ke pinggir jalan sendirian? Sangat mabuk. Kamu mabuk seperti itu. Kalau aku tidak datang padamu, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Lupakan itu. Aku khawatir tentang kamu. Kalau begitu kamu harus kembali bersamaku. Apa yang terjadi malam itu? Aku pergi ke kantor polisi untuk menanyakan situasinya. Aku khawatir. Apakah para penculik masih punya kaki tangan? Bagaimana jika mereka mengikatmu lagi? Aku hanya ingin memperjelas. Kamu benar-benar tidak mempertimbangkan. Kamu tidak tahu niatku. Kamu. Aku juga ingin bertanya padamu. Kamu mengurung diri di kamarmu selama beberapa hari. Apa yang kamu lakukan? Makan sedikit setiap pagi. Kamu membuatku khawatir. Aku sedang mencoba untuk sembuh. Lihat wajahku sudah sembuh semua. Kamu pantas mendapat pujian. Itu hebat lihat. Kamu membuat sarapan untukku pagi ini. Dan kamu makan banyak. Lumayan enak. Bagus. Ayah? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Silakan. Aku putus dengan Zhe. Apa? Jangan khawatir, jangan menatapku. Tolong jangan khawatir. Biar aku memberitahumu ini. Saya putus dengan Zhe. Semacam putus damai. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. TAPI. Akhir-akhir ini, saya mengurung diri di kamar. Saya banyak berpikir. Zhe benar. Kami sudah saling kenal selama 20 tahun. Tidak ada yang berubah selama bertahun-tahun ini. Siapapun yang mengalami hal seperti itu, akan merasa bosan. Dia ingin mengejar kehidupan baru. Saya setuju. Ini juga kesempatan untuk diri saya sendiri. Saya punya hak untuk mengejar kehidupan baru juga. Saya tidak perlu terus mengganggunya. Saya membebaskannya, begitu juga dengan diri saya sendiri. Jadi saya sudah memutuskan. Saya tidak akan kembali ke Eropa. Apa? Saya akan tinggal bersamamu. Mulai sekarang, saya akan mencari pekerjaan baru. Saya ingin membuktikan nilai saya. Saya ingin kembali menjadi diri saya yang optimis dan bahagia. Baiklah ayah. Ayo makan. Kamu harus makan lebih banyak hidangan ini. Saya khusus mencampur ini untukmu. Rasanya enak. Lezat. Pagi kakek ibu ayah. Pagi, Ayo. Itu lezat. Ngomong-ngomong. Kamu dan keluarga OU. Bagaimana pembicaraan tentang pertunangan? Apakah berjalan dengan baik? Apakah tanggalnya sudah ditentukan? ayah, lupakan saja. Oh, Rui baik-baik saja sebelumnya. Ketika pertunangan disebutkan, itu seperti membunuhnya. Bahkan rahasia orang tuanya, sejarah rahasia mereka dibeberkan. Itu memalukan di meja. Aku tidak bisa mendengarmu. Pembicaraan baru saja gagal. Gagal. Bagaimana kamu bisa menghitungnya gagal? Itu tidak berarti apa-apa bagi keluarga kita. Dong sangat baik. Semua gadis ingin bersamanya. Tidak, aku masih tidak bisa mendengarmu. Bisakah kamu berbicara sedikit lebih keras? Pendengaran ayah tidak baik. Bicaralah lebih keras. Dia tidak bisa mendengarmu. Benar, suaramu sangat rendah. Aku tidak bisa mendengarmu. Ayah, Dong tidak menyukainya. Dong, ini kesalahanmu. Kamu memiliki standar yang tinggi. Dong, katakan padaku, jenis gadis seperti apa yang kamu suka? Apakah kamu ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Ayah, biarkan Dong memutuskan sendiri. Kita sudah tua. Biarkan mereka sendiri. Lepaskan saja. Kakek tercinta. Jangan khawatir.
Aku hebat. Aku yakin bisa menemukan pacar. Aku akan menemukan gadis terbaik di dunia. Biarkan dia menjadi cucu perempuanmu. Aku akan menunjukkan padamu nanti. Lihat. Aku mendengarnya dengan jelas saat dia berteriak. Apakah kamu tahu siapa yang kembali? Siapa yang kembali? Tentu saja aku. Kemarilah. Kejutan? Kamu benar-benar mengejutkanku. Putri kita kembali. Tapi bukankah kamu seharusnya di Jepang? Kapan kamu kembali? Kemarin malam, kamu sedang tidur ketika aku kembali. Jadi aku harus menunggu untuk mengejutkanmu. Sampai pagi ini. Baiklah, duduklah. Kamu tidak kangen sarapan kita? Hidupku yang malang, hanya ada satu restoran Cina di Tokyo, yang lumayan enak. Aku sudah tidak suka lagi. Sungguh. Tapi kamu tidak kurus. Jamlah. Aku dengar kamu dan kakak Ourui sudah putus. Lupakan itu. Jangan bahas itu. Itu belum selesai. Di pikiranku itu tidak pernah dimulai oke. Tidak masalah, ibu, ayah, dan kakek. Tidak masalah mereka sudah selesai atau belum. Selama pernikahanku dengan Ouyang masih ada, bisa menyatukan kedua keluarga kita. Jangan khawatir, aku bersedia menikahi Ouyang. Tidak ada masalah sama sekali. Ada yang tidak setuju. Aku tidak bisa mendengarmu. Anggap saja kalian setuju. Kak, mereka semua setuju. Mulai sekarang Ouyang akan menjadi tunanganku. Serahkan saja misi mulia ini padaku. Wei punya satu kelebihan. Dia sangat percaya diri. Hari baik Ouyang akan segera tiba. Tentu saja.